Hari ini dari Shalom Tiberias. Jadi berkati Tuhan, kita kasih tepuk tangan sama-sama. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Biarlah kiranya kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan Yesus siang hari ini Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah. Kita percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Yang percaya, kita kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di siang hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau sikapkan hati kita dalam sikap penyembah Tuhan di siang hari yang indah ini. Sungguh betapa hati kami limpah dengan syukur bagi nama Tuhan Yesus. Karena kembali Tuhan Yesus boleh persatukan setiap kami. Tuhan boleh tibakan setiap kami, perkumpulkan kami, untuk kami boleh sama-sama datang memuji menyembah nama Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama datang bersekutu, beribadah di rumah kudusnya Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Bapa, semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan, namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena anugerah, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa boleh selalu hadir dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kesetiaan, untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang minggu yang telah kami lewati Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus kami boleh ada sampai dengan saat ini, karena kami percaya kekuatan kami semuanya berasal daripada-Mu Bapa. Oleh karenanya kami mau kembalikan segala puji, hormat, syukur kami hanya bagi satu nama yang berkuasa dalam hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan siang hari ini hanya kemuliaan, hanya hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami rasakan, boleh kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Bahkan siang hari ini Bapa, tak lupa kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Benar Niati Pariaji, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Bersama dengan keluarga Tuhan Yesus berkati. Pelayanan hamba-Mu juga Tuhan Yesus berkati. Kami percaya lewat pelayanan hamba-Mu Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus terus ditinggikan. Gereja Tiberias Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yang mau serahkan Tuhan Yesus jalan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan hadirat-Mu di tempat ini, di bumi, sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersyukur, yang siap datang menyembah Tuhan sama-sama umat Tuhan, kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita mau percaya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Yang percaya waktu Tuhan indah bagi setiap kita, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Kembali dari awal, waktu Tuhan katanya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali
Sebab kami percaya Tuhan, untuk semua ada waktu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, untuk kami selalu mengandalkan. Yang percaya mari sama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sambil angkat tangan kita dua-dua, kita katakan, segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, sebab pada waktunya Tuhan. Dengan imanmu katakan, semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku. Kami pegang janjimu dalam hidup kami Tuhan, menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Kami percaya segalanya terjadi di hidupku. Pegang janjinya siang hari ini, Tuhan genapi janjinya bagi setiap kita yang percaya. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Mari tutup mata kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yang percaya, angkat tanganmu dengan imanmu katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Tutup matamu lebih lagi, bangkitkan iman percayamu, katakan, segalanya janji Tuhan digenapi siang hari ini bagi setiap kita. Menghidupiku selalu, sebab kami percaya Tuhan Yesus, bahwa waktumu itu pasti yang terbaik. Rencanamu indah bagi kami Bapa. Mari yang percaya kasih sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri, angkat tangan kita di Birias, katakan, segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin,
percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Kami yakin dan percaya, ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah. Boleh angkat tangan kita dua-dua yang percaya waktu Tuhan terbaik, katakan ku yakin percaya, amin. Ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kasih sorak-sorai, kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasihlah, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Kau sanggup bekerja, Kau sanggup bekerja dalam setiap kami. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan hatimu, mari bebaskan rohmu siang hari kita menyembah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Hosana bagimu, Hosana bagimu. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, Tuhan. Menyembah Kau Tuhan Yesus, kami menyembah Kau. Terima kasih Yesus, Kau sanggup untuk bekerja dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya Kau hadir di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk berperkara dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Bahwa Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap pergumulan dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang setia, gak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Karena kami gak mau takut lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kamu gak mau ragu lagi untuk menghadapi setiap apapun yang di depan kami. Sebab kami tahu ada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Apapun masalah dalam hidup kami, apapun persoalan dalam hidup kami, apapun pergumulan dalam hidup kami, bahkan apapun sakit penyakit kami, apapun keadaan kami siang sore hari ini Tuhan Yesus, kami gak akan menyerah. Sebab ada Tuhan yang tinggal dalam setiap kami. Angkat tinggi tanganmu di hadapan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih lagi sama-sama. Ku tak akan menyerah sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, benar Tuhan, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih lagi satu suara.
ku tak akan menyerah. Berapapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya, mari lebih lagi yang percaya, angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah. Dari hati kita katakan, Tuhan tinggal dalam setiap hidupmu. Oh, semua yang ku bisa. Amin. Dengan iman kita, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kasih tepuk tangan paling terbaik bagi satu nama, Yesus. Ku takkan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, ku takkan menyerah. Ini kami Bapa, semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kasih kemuliaan sorak-sorai, tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab rencana-Mu indah, rencana luar biasa boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang penuh dengan belas kasihan, cinta yang besar bagi setiap kami umatnya. Kami bersyukur terlebih di siang hari ini Bapa, buat hadirat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Kami rindukan sukacita surga ada bersama dengan setiap kami. Sebab saat ini Bapa, kami umat-Mu rindu datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang bersuka cita sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Selamat hari Minggu bagi setiap kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang ditebus dengan darah yang mahal. Mari sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Timbul seperti hatiku, dengan penuh syukur Engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama yang percaya. Ku tak pandang dari suku mana, amin, asal kau berdiri atas firman-Nya. Biar Roh-Mu menyala-nyala dalam setiap kami Tuhan.
sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan Yesus di tempat ini, amin. Dia yang telah menjamah, Dia yang telah memulihkan, Dia ada dalam setiap Bapak Ibu dan saya, amin. Haleluya. Biar rohmu menyala-nyala Tuhan dalam setiap hati kami. Setiap kita diberias dengan iman. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu boleh tunjukkan dan kiri. Allah, ku cinta keluarga Allah, amin. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Umat-umat kepunyaan Allah, umat-umat pilihan Allah, amin. Dengarlah panggilan Tuhan buat setiap Bapak Ibu dan saya dengan iman kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenal. Boleh katakan sekaranglah, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, ayo umat-umat pemenang dengan iman. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Diberias, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi Tiberias bersama-sama. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan, ayo dengarlah panggilan Tuhan untuk mengenal dengan iman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah. Bapak Ibu sama-sama, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan, kan kebesar. Ayo sama-sama. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Lebih seru lagi. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut
Sekali lagi tangan-tangan Bapak Ibu yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di hari ini, di hari Minggu dengan penuh sukacita. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan yaitu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dengan tema Mengapa damai Kristus kita perlukan dan harus menguasai hati kita. Selamat menyaksikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Waktu kita mengalami atau menghadapi ketidakadilan, miliki kedamaian Kristus Yesus dalam hati kita, tetap tinggal teguh di dalam Kristus Yesus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memastikan keadilan terlaksana. Waktu kita alami atau dilanda kekhawatiran, kita harus sadari bahwa kekhawatiran yang berlebih dapat merampas kedamaian. Kita pelihara kedamaian Kristus itu di dalam hati kita dengan firman Tuhan, dan kita bertekun dalam doa. Doa itu memampukan kita menjalani cobaan. Doa adalah komunikasi yang nyata dan vital ya dengan Yesus. Jadi untuk memelihara kedamaian Kristus dalam hati kita, kita akan berdoa dengan tiada henti. Waktu kita sadari bahwa kita manusia terbatas, padahal kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Jadi Allah memandang tiap kita berharga. Jangan biarkan iblis merampai damai Kristus itu dari kita. Dan sadari bahwa Allah lebih besar, maka tetaplah kita bertekun, kemudian pelihara damai Kristus dalam kita. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darmiati Pariaji Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan diberkati melalui pembacaan dari Suara Gembala Terkasih Ibu Pendeta Darmiati Pariaji dengan judul Untuk Meraih Keberhasilan di Dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan sebagai sarana untuk menghadap Allah dan pesta di kerajaan sorga. Berkati semua jemaat Tiberias dengan kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan, tidak resesi, dan terpelihara sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Ada 4 hal untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Yang pertama, selalu melakukan apa yang baik. Yosua 1 ayat 8, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita harus melakukan apa yang baik. Hal-hal yang baik tentu relatif sifatnya, tetapi arti yang baik bagi orang percaya adalah selalu sesuai dengan firman Tuhan. Kita berbuat baik sampai akhir hidup kita. Mari kita terus berbuat baik agar berguna bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Yang kedua, selalu melakukan apa yang jujur. Amsal 14 ayat 11, Mazmur 140 ayat 14. Kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Inilah yang dihargai Allah. Jujur dapat diartikan sebagai hati yang tulus, tidak berbohong, berkata apa adanya, lakukan apa adanya, tidak curang, tidak munafik. Jujur adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, yang kemudian diwujudkan dalam sikap, perbuatan, dan perkataan. Orang jujur tidak akan dipermalukan atau direndahkan, tetapi justru akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ulangan 6 ayat 18. Di ayat ini ditegaskan untuk kita melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang benar di hadapan Allah dan bukan apa yang benar menurut kita sendiri. Alkitab mengingatkan untuk kita hidup benar. Hidup yang benar dan melakukan apa yang benar adalah panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, selalu melakukan bagian kita dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan memberkati kesungguhan hati kita
dan ketekunan kita. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil yang sepadan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama di sore hari ini kita rindu diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Kembali Bapak Ibu sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan kekuatan setiap kami datang menyembah Tuhan Yesus. Dan di dalam kekudusan-Mu Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Kau yang menguduskan kami, membenarkan kami dengan darah anak domba Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita surga. Kami percaya dimanapun setiap kami ada Tuhan, baik jemaat-Mu yang beribadah via live streaming, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kuasa-Mu pasti sanggup menjamah memulihkan setiap kami. Sebentar kami rindu Tuhan Yesus, diajar, diubahkan oleh firman Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jeffrey Adolfani. Setiap kata firman Allah pasti mengajar, mendidik, mengubahkan setiap kami. Kami mengucapkan berkat terus, memakai lebih dahsyat lagi gereja kami, Gereja Tiberias, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, berfirmanlah bagi setiap kami. Segala kuasa mengganggu kami mendengar firman Tuhan, kami sepakat menolak, mematahkan, menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Engkau berfirman bagi setiap kami, anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengucap syukur, kita yang disayang sama Tuhan, Gereja Tiberias, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan segenap hati Bapak Ibu, dengan hati yang bersyukur. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami angkat tangan setiap kami. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah
atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima puji, hormat dan kuasa selama-lamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Buat Tuhan Yesus yang berkorban, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami Tuhan, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Kami ingin selalu Tuhan Yesus, selalu diam dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu, dengan segenap jiwa Bapak Ibu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa. Kami kembalikan hanya bagi hormat nama Tuhan Yesus. Mari gereja di Mirias, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan, kita bersyukur lebih lagi. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selama-lamanya. Boleh lebih sungguh lagi, kita boleh beri tepuk tangan kemuliaan di atas kepala Bapak Ibu. Sebab Engkau yang kudus,
sebab Engkau yang kudus. Oh, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Siapkan hati lebih lagi, sembah Tuhan Yesus, haleluya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita boleh beri pujian, syukur, kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Hormat dan kuasa. Biar pujian, syukur kami Tuhan, biar pengagungan dari setiap hati kami kembali naikkan buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu siang hari ini sekali lagi, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari bersyukur buat darahnya, buat pengampunannya, buat kasih Tuhan, buat anugerahnya. Dia menguduskan, Dia menyucikan, Dia mengampuni, Dia melayakkan setiap Bapak Ibu, haleluya. Oh, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, dimuliakan, ditinggikan nama Tuhan, anak domba Allah yang berkorban. Yesus, kami percaya di dalam darah-Mu Tuhan, kami percaya di dalam kasih-Mu, pengorbanan-Mu kami nyatakan bagi setiap kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya salib-Mu telah mengerjakan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sore hari ini bawa doa Bapak Ibu sekali lagi. Dimanapun Bapak Ibu menyembah, dimanapun Bapak Ibu memuji, ingat kasih Tuhan Yesus. Salibnya telah mengerjakan segala yang terbaik bagi Bapak Ibu dan saya. Kita ada di tempat ini meninggikan suatu nama, nama yang tidak pernah gagal, nama yang buktikan kasih-Nya bagi Bapak Ibu dan saya. Mari angkat tangan Bapak Ibu sore hari ini, bersyukur sama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia. Dia hidup dan hidup dalamku. Mari gereja Tiberias angkat tangan Bapak Ibu, lebih lagi katakan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku.
Lebih sungguh lagi gereja Tiberias dengan hati yang percaya dalam katakan salibmu telah mengerjakan. Kami mengangkat tangan setiap kami. Salibmu telah mengerjakan. Mari kita boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita bersyukur lebih lagi. Diri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, salibmu telah menyaksikan Kau setia selama-lamanya. Kita buka hati kita gereja Tiberias, sambut firman Tuhan yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bisa tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu, sambut firman Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia. Dan sekali lagi sambil angkat tangan Bapak Ibu, kita bersyukur buat salib Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari kita berikan kemuliaan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena salib-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Siang ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, ketika umat Tuhan setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang memberkati roti makanan kami, Tuhan yang memberkati air minuman kami, Tuhan yang sama juga menjauhkan penyakit dari tengah-tengah hidup kami selama kami setia beribadah kepada Tuhan. Dan kami imani firman Tuhan yang akan kami dengar dan lihat pada hari ini dalam nama Yesus. Firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa berkat, damai sejahtera, mengadakan mujizat di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Maka berkati kami ya Tuhan Yesus, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan iman percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan Gereja Tiberias Bekasi Town Square, Gereja Tiberias Betos, jemaat Tuhan di live streaming, selamat siang, shalom. Sekali lagi Tiberias, shalom. Apa kabar saudara, Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Siapa yang bersyukur boleh beribadah hari ini kepada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah pasti diberkati Tuhan, melihat kasih anugerah Tuhan. Kita beri kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yuk segera siapkan Alkitab kita. Kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan catatannya kalau saudara mau mencatat firman Tuhan. Ya, sama-sama kita akan buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15. Namun sebelumnya kalau saudara nggak keberatan, sebelum kita baca firman Tuhan, boleh sekali lagi kasih senyum kanan kiri, jabat tangan mereka dan bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah, happy Sunday, God bless you, Tuhan memberkati saudara dan saya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Siapa yang percaya Tuhan baik? Amin.
Ya, kalau Tuhan baik, kita percaya Tuhan baik, artinya hidup saudara dan saya pun akan dalam keadaan yang baik. Amin. Yuk kita baca sama-sama 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Di layar juga sudah tersedia. Yang sudah sama di sana bilang sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita baca 1, 2, iya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan apa? Diubah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, diubah. Ya, pertanyaannya pasti adalah diubah menjadi apa atau seperti apa? Diubah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh saudara dan saya akan diubah ya saudara, oleh kuasa ilahi, kuasa Tuhan menjadi tubuh yang baru. Semua bilang sama saya, tubuh yang baru. Ya, tubuh yang baru akan menyongsong Tuhan Yesus. Kita akan terbang ke awan-awan dan jumpa dengan Tuhan Yesus. Dan suatu hari kita akan pesta di sorga. Katakan amin. Maka tubuh yang fana ini ya saudara tidak akan terbang ke sorga. Itu sebabnya Alkitab katakan tadi saudara, dalam sekejap mata ya saudara, dalam sepersekian detik ya saudara, itu akan terjadi satu peristiwa. Ayat ini adalah tentang satu peristiwa di mana ada masa, ada waktu saudara dan saya kita akan mengalami yang namanya pengangkatan, atau bahasa kerennya rapture. And rapture it will happen, akan terjadi buat orang-orang percaya. Maka pengangkatan orang percaya itu akan terjadi ketika ada satu tanda. Bilang sama-sama, satu tanda. Ya, tandanya apa? Tandanya di ayat 52, boleh ditampilkan kembali. Dikatakan saudara, ya, dalam sekejap mata, ya sepersekian detik, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Itu tandanya. Ya, bunyi nafiri yang terakhir atau bunyi trompet yang terakhir. Maka hari ini firman Tuhan saya beri judul bunyi trompet terakhir. Ya saudara, bunyi-bunyian atau bunyi trompet yang terakhir itu adalah tanda. Trompet itu bahasa lain dari nafiri. Ya, nafiri itu sama dengan trompet, sama juga dengan sangkakala. Ya saudara, itu mengacu kepada satu pengertian yang sama. Nanti kita akan lihat sama-sama saudara. Ya, kejadiannya begitu cepat sehingga saudara dan saya hari ini, kita orang-orang percaya, ya pengikut Kristus, saudara dan saya kita akan mendengar satu tanda, yaitu trompet terakhir dibunyikan. Allah sendiri yang akan membunyikan nafiri atau sangkakala tersebut. Karena nafiri sangkakala adalah milik Allah. Allah lah yang akan membunyikannya sendiri. Kapan waktunya? Bukan bagian kita. Karena bagian kita adalah melakukan firman Tuhan. Ya, yang tahu tentang pengangkatan atau hari itu tiba, ya saudara, trompet terakhir tiba, hanyalah Bapa di sorga. Alkitab katakan anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, ya tidak ada orang satupun yang tahu saudara. Ya, itu sebabnya siang ini sama-sama kita akan melihat ya bahwa ketika trompet terakhir dibunyikan, ya saudara, terdengar bukan hanya kita yang bangkit ke sorga, tapi orang-orang yang mati dalam Tuhan juga akan dihidupkan kembali. Semua orang yang sudah mati di dalam Tuhan ya akan dibangkitkan kembali. Ayat yang sama dalam terjemahan yang berbeda dikatakan di sini saudara, dalam terjemahan sederhana Indonesia, perubahan itu akan terjadi. Ya, perubahan itu artinya dari tubuh fana, ya tubuh yang hina menuju ke tubuh yang mulia. Sesaat atau sekejap mata. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan in a blink of an eye. Ya, jadi kedip mata saudara, begitu cepat. Ketika terdengar bunyi trompet terakhir, saat itu semua pengikut Kristus yang sudah mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh baru yang tidak bisa mati lagi. Dan setiap kita yang masih hidup pada waktu kejadian itu berlangsung akan diubahkan
menjadi seperti mereka. Ya, tubuh saudara dan saya akan diubahkan menjadi tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Ketika ada suara sangkakala, ketika nafiri terdengar, berbunyi, ya saudara dan saya berdoa, ya ketika ada, ya saudara, terdengar sangkakala, ada namamu, namaku terdaftar di sorga, dan kita akan dijemput Tuhan Yesus untuk pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya boleh katakan haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat sama-sama saudara. Saudara mungkin belum pernah, atau mungkin ada yang sudah pernah. Ya, nafiri itu seperti apa sih Pak? Sangkakala seperti apa sih? Ya saudara, ini gambarnya saudara. Nafiri itu adalah bentuknya trompet panjang, suaranya itu sangat khas. Nanti kita akan lihat, kita akan dengar sama-sama, ya, menyambut kedatangan raja. Fungsinya, ya saudara, nafiri atau sangkakala menyambut kedatangan raja. Ya saudara, atau dipakai biasanya oleh bangsa Israel satu alat yang namanya shofar. Ya saudara, shofar ini dari tanduk domba jantan. Fungsinya untuk menyambut kedatangan raja, mengumpulkan orang berdoa, dan untuk persiapan maju berperang. Ya saudara, bunyinya kira-kira demikian. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya ketika sangkakala terdengar, saudara dan saya kita terbang ke sorga? Katakan haleluya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Maka saudara, saya berdoa kepada roh saudara dan kepada roh saya sendiri. Saya berkata-kata ini agar roh saudara dan saya kita boleh peka. Kapanpun waktunya bukan bagian kita. Ya saudara, waktu itu boleh kapanpun terjadi. Tapi suatu hari nanti ketika saudara dan saya mendengar suara sangkakala berbunyi, rohmu dan rohku akan sama-sama terbang ke sorga, menyongsong Tuhan Yesus, dan diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang baru. Katakan amin. Jadi pelajarannya hari ini sudah, tubuh yang baru apa sih? Kita lihat sama-sama. Ya, kita buka Filipi 3, 20 dan 21. Apa itu tubuh yang baru? Apa itu tubuh mulia? Ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Itu sebabnya kita dikatakan warga sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat berikut, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh yang fana, tubuh yang hina, tubuh kita secara fisik ini, tubuh yang suka capek, yang lemah, tubuh yang suka letih, tubuh yang suka kadang-kadang encok, sakit pinggang, ya kan, mata merah, kadang kalau banyak pikiran suka ya sakit kepala, ya sudah, itu nggak akan terbang ke sorga. Tapi yang terbang ke sorga adalah tubuh yang mulia, tubuh yang baru. Katakan amin. Tubuh yang baru menjadi bagian saudara dan saya, agar suatu hari saudara dan saya kita kekal di sorga. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Nah, pelajarannya siang ini saudara, bersama-sama kita akan lihat saudara, apa yang kita kerjakan sementara kita menantikan bunyi sangkakala atau trompet yang terakhir. Apa yang saudara dan saya kerjakan? Yang pertama, saudara dan saya, mari kita selalu ingat, peliharalah iman kita sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai Tuhan datang kedua kali, saudara dan saya harus didapati tetap punya iman yang teguh, iman yang setia kepada Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, memelihara iman. Kenapa kita harus memelihara iman? Ya, kenapa iman begitu penting? Kita akan lihat sama-sama saudara. Ya, karena ternyata yang Tuhan inginkan adalah iman. Yang Tuhan cari di dalam hidup pengikut Kristus adalah iman. Kita buka Lukas 18 ayat 7 dan 8.
apa yang Alkitab catat? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, yang siang malam berdoa kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Artinya ia akan segera datang. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Will he find faith in your family? Akankah ia mendapati iman di keluargamu, keluargaku? Akankah dia mendapati iman di tengah-tengah hidup pribadimu? Akankah dia mendapati keyakinan penuh, ya saudara, dalam hidup saudara dan saya kepada Tuhan Yesus? Ya, ini pertanyaannya yang menjadi jawabannya, ya saudara, yang tahu hanya kita dan Tuhan. Ya, yang tahu hanyalah pribadi lepas pribadi saudara dan saya, ya, bersama dengan Tuhan. Ya, jawab pada diri sendiri, jawab di hati juga boleh, ya saudara. Karena sekali lagi, ya saudara, dia datang ke dalam dunia kedua kali nanti. Yang didapati, ya saudara, yang ia inginkan adalah orang-orang yang tetap percaya kepada kasih kuasa mujizat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, orang-orang yang tetap setia untuk beriman sama Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan ini? Saudara, dunia yang kita tinggali adalah dunia yang jahat, dunia yang hopeless, dunia yang tidak ada harapan, dunia yang hari-hari ini ada begitu banyak sekali, ya, konflik, begitu banyak saudara, ya, yang namanya resesi ekonomi, banyak sekali yang namanya resesi sosial, resesi kesehatan. Kalau saudara baca berita, Venezuela adalah salah satu negara yang sandang pangan papannya itu tumbang, sehingga mereka harus minta tolong sama negara tetangganya namanya Kolombia. Jadi Venezuela dan Kolombia itu tetangga, kayak kita Indonesia sama Singapura misalnya, Indonesia sama Malaysia. Sebegitu, ya saudara, kerasnya resesi ekonomi terjadi. Ada begitu banyak sekali hari-hari ini. Kalau saudara lihat, ya, fenomena alam, perubahan alam kan banyak, ya, panas di mana-mana, ya, panas sekali, ya, berkepanjangan berminggu-minggu. Virus, ya, kita tolak nyamuk demam berdarah, amin. Saya berdoa saudara dan saya, keluargamu, keluargaku bebas dari virus, sempurna sehat, dilindungi oleh darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya diberkati sehat, umur panjang. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, karena sekarang di mana-mana virus. Jepang diserang virus. Virusnya aneh saudara. Boleh tampilkan beritanya. Saya tadi baru baca berita. Iya saudara, Jepang itu ada virus yang namanya infeksi bakteri. Jepang diserang infeksi bakteri pemakan daging. Penyakit apa itu? Ya, kalau saudara mau tahu penyakitnya, baca di detik.com nih saudara. Tadi saya baru baca juga, tapi cepat-cepat buru-buru. Ya, saudara mau ke tempat ini, jadi saya baru baca sekilas saja. Ya, gejala-gejalanya itu bersin-bersin, ya, kayak flu, ya, lalu lututnya itu sakit gitu saudara. Dan masih banyak, ya saudara, gejala-gejala yang lain. Ya, saudara, bahwa ada banyak sekarang hari-hari ini negara yang diserang oleh virus penyakit. Oleh darah Yesus, saudara dan saya bebas dari virus penyakit. Katakan amin. Itu sebabnya imanmu kepada darah Yesus jangan sampai lengah, jangan sampai goyah. Ada banyak orang hari-hari ini karena pekerjaan, karena posisi jabatan, rela jual iman, ya, meninggalkan iman kepada Yesus. Saudara, satu-satunya juru selamat, penolong saudara dan saya, yang akan membawa saudara dan saya hidup kekal, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, hanya Yesus Kristus Tuhan, sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus, sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya, ya saudara, menjadi juru selamat. Nggak ada yang lain yang bisa menolong saudara dan saya. Manusia nggak bisa tolong dirinya sendiri. Ya saudara, ada begitu banyak prediksi, ramalan. Tadi saya juga baca berita saudara, ada peramal di India mengatakan kiamat akan terjadi tanggal 29 Juni 2024. Nah itu saudara, ada beritanya lagi, ya saudara. Tapi saya tidak percaya. Yang saya percaya 29 Juni 2024 adalah hari gajian. Amin. Kalau gajian pada senyum ya. Ya sudah. Saya waktu saya lihat berita ini, headline newsnya, saya lihat komen-komennya. Wah, memang netizen Indonesia itu kalau komen memang paling lucu-lucu, saudara. Ya kadang-kadang kalau lagi pusing suka lihat-liatin komen orang, saya ketawa-ketawa sendiri, saudara. Lucu-lucu komennya. Ya saudara. Ada satu komen yang berkata tanggal 29 kiamat khusus di India, katanya gitu, saudara. Jadi, oh saya bilang, oh
Oh iya benar juga kali ya. Saya bilang dalam hati saya, yang ngapain? Poinnya adalah bukan tentang ramalannya, ya saudara. Tapi poinnya adalah ada begitu banyak orang hari-hari ini yang mengatakan, yang mengajarkan hal-hal yang palsu, hal-hal yang keluar dari iman Kristen. Ini kan namanya kalau firman Tuhan bilang pengajar-pengajar palsu. Ya saudara, ajaran-ajaran sesat yang gak ada iman di dalamnya. Dunia ini gak ada iman. Dunia ini hopeless, no hope, tidak ada harapan. Dunia ini perlu saudara dan saya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman pada Yesus. Sehingga siapapun yang belum percaya kenal Yesus diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh hidup orang percaya. Saudara dan saya, kita pun diberkati. Beri kemuliaan untuk tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa saudara dan saya, kenapa begitu penting iman ya di dalam hidup saudara dan saya? Karena besar upah yang menanti saudara dan saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, besar upah yang menanti. Ya, kita lihat 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, sama-sama saudara kita perhatikan. Ya, Alkitab katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bilang sama-sama, memelihara iman. Iya, ya, ayat berikut, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Siapa yang percaya Tuhan pasti datang kedua kali. Katakan haleluya. Amin. Ya, imanilah, percayalah. Ya, dia akan datang kembali dan dia akan mencari orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya penuh. Dia akan cari orang-orang yang sungguh-sungguh iman setia kepada Tuhan Yesus. Dan upahnya, bagiannya adalah mahkota kebenaran, mahkota kehidupan kekal. Katakan amin. Yes, upahnya adalah kekekalan buat saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, hidup ini pertandingan, hidup ini perlombaan. Rasul Paulus mengatakan, ya, dalam 2 Timotius ini saudara, maka jangan sampai saudara dan saya kalah di pertandingan. Ya, pertandingan perlombaan hidup. Ya saudara, pertandingan iman Kristen bukan siapa duluan sampai di garis finish. Tapi pertandingan iman Kristen adalah siapa yang setia sampai di garis akhir. Amin. Siapa yang setia sampai di garis finish. Karena menuju ke garis finish, saya tahu banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, ya, banyak yang kita hadapi. Percayalah, roh Tuhan ada pada saudara dan saya, dan roh itu lebih besar daripada persoalan tantangan yang kita hadapi. Karena roh Tuhan yang menolong saudara dan saya akan mengalami kemuliaan, mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya bilang amin. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan. Jangan ragu-ragu buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi hari ini apapun yang kau hadapi, saya catat di sini, iman adalah mengerjakan yang terbaik di saat yang bersamaan, ya, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kerjakan yang terbaik. Kerjakan yang terbaik adalah tetap melakukan kebenaran, tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan kehendak firman Tuhan. Tetap lakukan itu. Maju terus. Ya saudara, maju terus apapun keadaanmu hari ini. Dan sambil maju, sambil melakukan yang baik, serahkan semua kekhawatiranmu sama Tuhan. Serahkan semua kecemasanmu sama Tuhan. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Karena dengan menyerahkan, saudara dan saya beriman pada Tuhan. Amin. Menyerahkan sama menyerah itu berbeda. Menyerahkan artinya you believe, ya, saudara percaya bahwa ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan yang akan bela saudara dan saya. Dia berperang ganti kita. Saudara dan saya diam saja dan akan melihat kemenangan yang gilang gemilang bagi orang-orang yang percaya diurapi Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyerah, tapi menyerahkan semuanya pada Tuhan. Karena menyerah artinya tawar hati. Karena menyerah artinya kecut hati. Karena menyerah artinya gak percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan ada buat saudara dan saya. Tuhan ada untuk persiapan pernikahanmu. Tuhan ada untuk rumah tanggamu. Tuhan ada di tengah-tengah usahamu. Tuhan ada di tengah-tengah persiapan anak-anakmu sekolah. Tuhan ada di tengah-tengah persiapan masa mudamu. Tuhan ada di tengah-tengah karirmu. Tuhan ada di setiap musim hidup saudara dan saya. Amin.
serahkanlah segala sesuatunya sama Tuhan. Tuhan yang akan bekerja untuk saudara dan saya. Katakan amin. Saya ketemu seorang bapak namanya Pak Iwan Sipayung. Pak Iwan adalah seorang bapak yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya saudara, dan dia punya 2 orang putri. Putrinya saudara sudah beranjak pemudi. Ya saudara, sudah lewat remaja. Dan dia bersaksi ketemu sama saya ya satu hari di kota ini, di Bekasi saudara. Dia bilang, Pak, sambil menerinang air mata dia bilang, Pak, saya bukan kuat gagah saya. Kalau anak-anak saya hari ini boleh sekolah bahkan sampai jenjang yang luar biasa, diberkati secara luar biasa. Saya nggak pernah mimpi membayangkan anak saya diberkati Tuhan dengan begitu indah. Anaknya yang nomor 2 tahun lalu dapat magang di University of Pennsylvania kalau nggak salah, di Amerika Serikat. Beberapa bulan, hampir 1 tahun. Anaknya yang pertama nanti kira-kira bulan Agustus akan berangkat ke masuk di New York University NYU full scholarship, beasiswa penuh saudara. Sementara Pak Iwan adalah seorang orang tua yang berjuang sendiri karena istrinya sudah pulang ke rumah Bapa di sorga lebih dulu. Dan dia bersaksi kepada kami, Pak, tangan saya terbatas. Saya hanyalah orang tua yang saya ya semua tangan Tuhan, Pak. Pekerjaan saya ya bukan pekerjaan yang hebat, yang besar. Saya nggak ngerti, Pak, bagaimana anak saya bisa ketemu sama orang di departemen pendidikan, ya birokrasinya seperti apa, bisa daftar beasiswa, dapat ketemu orang ini, ketemu orang itu. Saya percaya saudara bahwa ketika saudara dan saya menyerahkan segala sesuatu sama Tuhan, apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah terdengar, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus akan melihat kemuliaan Tuhan, kasih mujizat Tuhan dicurahkan bagi hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, jangan ragu-ragu untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Sementara kita menantikan trompet yang terakhir, nafiri Allah sangkakala yang terakhir, apa yang kita kerjakan? Berjaga-jaga dan berdoalah. Amin saudara. Sama-sama kita lihat, sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Bilang sama-sama, berdoalah. Kita lihat Matius 26 ayat 41. Yuk sama-sama kita baca ya. Matius 26 41. 1, 2, iya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan apa? Jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut, daging lemah. Daging manusia ya saudara pinginnya nggak berdoa, pinginnya nggak berjaga-jaga. Daging kita pinginnya nonton Netflix saudara. Ya kan, daging kita pinginnya nonton Netflix, seri, drakor lagi. Ya kan, episode 1 sampai 12. Ya, dagingnya, ya saudara, daging manusia pinginnya, ya saudara, pingin yang enak-enak. Ya, pingin yang ya Pak, nyantai lah Pak. Ya, nanti aja lah Pak berjaga-jaganya. Ya nanti Pak kalau saya udah umur ya 60 lah Pak. Sekarang saya masih 19 Pak. YOLO Pak Pendeta. YOLO, santai lah Pak. Ya bunyi trompet terakhir nanti Pak, kita dengar trompet yang asik dulu Pak. Ini yang senyum-senyum kayaknya, ya tahu ya kayaknya. Saya mau sampaikan sama saudara, selama kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan, mari kita berjaga-jaga. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan datang, kapan waktu menjemput saudara dan saya, kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya berjaga-jaga, berdoa. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Kenapa kita perlu berdoa? Karena dunia yang kita tinggali adalah dunia yang jahat, dunia yang tidak pernah kita bisa sangka-sangka. Kalau saudara dan saya kita berjaga berdoa, saudara dan saya diurapi Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menginisiasi saudara dan saya diselamatkan, diluputkan dari segala yang jahat. Yang percaya katakan amin. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan itu artinya dosa, kelemahan. Supaya engkau tidak jatuh dalam jebakan. Pencobaan itu trap, ya saudara, jebakan atau tipu daya, ya saudara. Supaya engkau tidak jatuh di dalam apa saudara? Tipu daya, jebakan, pencobaan. Supaya engkau tidak diperdaya. Itu sebabnya berjaga-jaga, waspada. Sama-sama bilang sama saya, mawas diri. Ya, mawas diri. Berdoalah.
Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu mana teman, mana lawan. Kita nggak pernah tahu. Orang bisa di depan kita senyum, di belakang mungkin nusuk. Orang bisa di depan mungkin, I feel you bro, I feel you sis. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Tenang aja, rahasiamu aman bersamaku. Besok satu kelurahan Bekasi Timur udah tahu semua. Makanya kalau curhat, curhatlah sama Tuhan Yesus, katakan amin. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjamin 100% rahasiamu tidak bocor, katakan amin. Ya saudara, rahasia saudara dan saya aman bersama dengan Bapa di sorga. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa saudara? Ya, kisah hidup saudara dan saya, ya saudara, kehidupan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, katakan amin. Manusia hanya bisa menghakimi, manusia hanya bisa ya mengatakan hal yang negatif, hanya bisa mengatakan hal yang buruk. Itu sebabnya berdoalah begitu rupa. Kenapa? Saudara dan saya sekali lagi kita nggak pernah tahu. Berapa hari yang lalu saya sama keluarga ke PRJ. Ya saudara, jadi selesai dari PRJ kami pulang. Ya jadi PRJ bukan, ada yang tanya sama saya, PRJ rame nggak Pak Pendeta? Bukan rame, ruame. Nah itu kalau orang Jawa Timur tuh ngomongnya begitu saudara. Ya penuh. Nah itu bukan penuh lagi tapi penuh. Ya penuh sekali. Ya kami keluar dari parkiran karena mobil itu, kendaraan itu sangat mepet, dempet saudara. Ya kami mau keluar agak lama karena di depan kendaraan kami ada kendaraan parkirnya paralel, handremnya ditarik. Nah itulah orang Indonesia. Ya sudah, udah tahu paralel, ya, handremnya jangan ditarik atuh, ya kan, supaya ya bisa berjalan dengan baik. Jadi akhirnya singkat cerita saudara, susah mau keluar saudara, karena ini mobil harus ditahan-tahan, didorong-dorong. Ya saya takut waktu kendaraan kami keluar, dia sudah mobil yang sebelah ini nyenggol mobil saya. Ya keluar puji Tuhan, ya bisa lolos juga akhirnya. Tapi dalam hati saya was-was, aduh jangan-jangan itu tadi nyenggol di bagian belakang sebelah kanan. Saya berhenti, ya kira-kira 100 meter, hampir 200 meter. Saya pinggir saudara, supaya lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Saya keluar, saya langsung fokus kepada bagian belakang kendaraan kami. Saya lihat semoga gak ada baret, semoga gak ada baret. Ada orang tiba-tiba muncul. Orang itu bilang, Om, bannya kempes tuh Om. Om, bannya kempes tuh Om, gitu saudara. Ya, saya dengar dia berkali-kali ngomong, tapi saya nggak fokus kepada perkataan dia. Saya fokus, saya cari, semoga nggak ada baretnya, semoga nggak ada baretnya. Tapi dia terus berkata, dia terus ngomong, Om, lihat ke bawah Om, lihat ke bawah, bannya kempes tuh Om, bannya kempes. Saya tersadar ketika saya di titik, saya bingung saudara. Saya mau masuk ke mobil atau karena saya lihat dia, akhirnya saya dengar perkataannya. Itu Om, lihat ke bawah Om, lihat ke bawah. Sebelum saya mengikuti, saya nggak mau ikut perkataannya. Saya bersyukur Tuhan jaga, katakan amin saudara. Ya, tapi saya mendengar perkataan dia. Tapi saya lihat kanan kiri, saya lihat situasi sekitar. Ternyata 2-3 orang, ya saudara, ada 2-3 orang mendatangi saya. Saya lihat perasaan saya udah mulai gak enak nih saudara. Ya, lalu istri saya dari dalam berkata, udah belum? Saya bilang, iya udah. Ya udah kalau udah, cepet ayo kita pergi. Dan saya bersyukur saudara, dalam hati berkata, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat pergi, cepat tinggalkan. Dan saudara, kalau saudara mendengar suara dalam hatimu, di dalam pikiranmu, itu Roh Kudus. Amin saudara. Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Roh Kudus yang menginisiasi supaya saudara dan saya enggak binasa, supaya kita selamat, katakan amin. Jadi bagaimana Pak punya Roh Kudus? Berdoalah. Amin saudara. Grab your Bible, ambil Alkitabmu, read your Bible, baca firman Tuhan itu, hidupilah firman itu, agar saudara dan saya kita melihat bahwa pertolongan Tuhan gak pernah terlambat di dalam hidup orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kenapa penting diurapi? Kenapa penting berjaga-jaga? Kita lihat Matius 25 ayat 3 dan 4. Yuk sama-sama saudara kita perhatikan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Perhatikan ayat 4. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Mereka membawa pelita dan juga minyak. Ya, itu gadis yang bijaksana. Mereka punya lengkap.
pelita, dan juga mereka punya minyak. Kenapa? Karena pelita itu kan penerang, ya, lampu, ya, untuk menerangi, untuk membuat yaitu sekitarnya bisa ada penerangan. Tidak akan bisa terang, tidak akan bisa menyala, ya saudara, kalau tidak ada minyak, saudara. Maka minyak ini yang menjadi bahan bakarnya pelita, ya saudara. Maka saudara dan saya, kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saudara dan saya diterangi oleh firman Tuhan. Saudara dan saya, kita butuh firman Tuhan supaya saudara dan saya perjalanan kita beruntung dan berhasil. Katakan amin. Ya saudara. Maka minyak urapan itu gambaran Roh Kudus. Ya saudara, bahwa di bait Allah itu ada kaki dian yang terus menyala. Bagaimana bisa terus menyala agar bersinar? Harus dikasih minyak. Ya saudara, minyak zaitun untuk menerangi. Jadi gambaran tubuh kita adalah bait Allah. Sama-sama bilang sama saya, tubuhku bait Allah. Amin. Ya saudara, Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, ya, memampukan saudara dan saya untuk berjaga-jaga. Katakan amin. Ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya, maka pekerjaanmu berhasil. Ada Roh Kudus saudara dan saya, kita berjalan dalam kebenaran. Apa yang bukan punya kita jangan diambil. Ada Roh Kudus sehingga saudara dan saya, kita diingatkan. Suami-suami ingat Tuhan, ingat istri. Istri-istri ingat Tuhan, ingat suami. Ada Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Suami istri dijauhkan dari selingkuh. Katakan amin. Kita tolak perselingkuhan. Amin. Suami istri diberkati. Ingat Tuhan Yesus, ingat keluarga. Anak-anak diurapi Roh Kudus agar ingat Tuhan Yesus, agar masa depan mereka berhasil. Punya roh the best, the biggest di bidangnya. Roh yang juara, roh yang diberkati, akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Maka saudara, kita berjaga-jaga hari-hari ini dengan perjamuan dan minyak urapan. Kenapa? Kenapa kita harus berjaga dengan minyak dan anggur? Karena Wahyu 6 ayat 6 bilang, saudara, janganlah rusakkan yang ada minyak dan anggur itu. Pada akhirnya semua yang ada dunia akan rusak. At the end, the world, ya, dunia ini akan hancur, akan selesai. Tapi janji Tuhan, satu-satunya yang tidak rusak, satu-satunya yang tetap tersedia, terpelihara, yang ada minyak, yang ada anggur. Yang percaya boleh katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ini pewahyuan di dalam kitab Wahyu, di Revelation. Sebenarnya nubuatannya sudah ada di Kejadian. Kalau saudara ingat, waktu Bahtera Nuh, ya saudara, itu ada di atas pegunungan yang namanya Ararat. Ararat itu pegunungan di Turki. Ya, Ararat dalam bahasa aslinya the curse is reverse. Kutuknya diputar balik. Ya, saudara, bahwa dengan minyak urapan ini segala kutuk dihancurkan. Katakan amin. Ya, minyak urapan, ya saudara, adalah gambaran kuasa Tuhan. Dan kalau saudara ingat, waktu airnya surut, Bahtera Nuh tetap ada. Nuh mengirim burung merpati keluar. Lalu burung merpati itu kembali bawa apa? Bawa apa? Ini orang Kristen semua kan ya? Pernah dengar kan ya? Burung merpati kembali ke Nuh membawa apa? Tangkai? Apa? Ada yang bilang sate babi. Waduh, bahaya nih. Tangkai zaitun. Amin. Zaitun, saudara. Ya, yang ditemukan ternyata yang tidak rusak, ya saudara, yang tidak hancur oleh air bah selama 40 hari adalah zaitun. Zaitun, ya saudara, kuasa Tuhan, gambaran saudara dan saya, kita warga sorga, kita tidak dirusakkan. Amin. Gembala sidang saudara dan saya senantiasa menyampaikan, ya saudara, dalam pelayanan beliau, warisan ini terus harus disampaikan dari generasi ke generasi. So, dengan sarana minyak dan anggur, saudara dan saya, mari kita hidup waspada, berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan kedua kali untuk membawa kita orang percaya. Suatu hari kita terbang ke sorga. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-24 ayat 27 dan 28. Kita perhatikan bersama-sama. Saya mengundang rekan-rekan worship team, boleh mohon bergabung di depan. Alkitab katakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Artinya begitu cepat
seperti kilat kedatangan anak manusia. Dan apa yang terjadi? 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Semua bilang berkerumun. Iya, kata berkerumun artinya berbondong-bondong. Ya, sudah dalam bahasa rohaninya, bahasa Alkitabnya bersekutu atau fellowship. Jadi di mana ada burung nasar, di sana ada warga sorga. Katakan amin. Di mana ada burung nasar, di sana ada makanan warga sorga, maksud saya. Ya, burung nasar memakan bangkai. Bangkai itu daging mati yang segar. Ya, dalam bahasa asli itu soma. Semua bilang soma. Soma artinya adalah tubuh Tuhan Yesus. Tubuh Yesus yang mati di atas kayu salib. Ya, buat dunia ini. Ya, buat dunia ini sekali lagi. Sayangnya gak semua orang di dunia mau terima Tuhan Yesus. Sayangnya gak semua orang di dunia ini mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tubuh Yesus yang tergantung di atas kayu salib, yang menyelamatkan, menjadi makanan bagi orang percaya. Dan bicara tubuh Yesus, itu gak bisa cuma sendiri, harus darah Tuhan Yesus juga. Artinya tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuh dan darah Yesus adalah makanan buat warga sorga. Kita adalah warga sorga. Nazar itu satu rumpun dengan Raja Wali. Jadi burung nasar, burung Raja Wali makannya bangkai. Burung nasar, burung Raja Wali itu sama, satu rumpun. Ya saudara, nasar, Raja Wali karakteristiknya berkumpul untuk makan bersama-sama. Ya, kata siapa Pak? Kita Raja Wali. Seringkali kita jemaat Tuhan itu digambarkan kita Raja Walinya Tuhan. Makanya ada lagu, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali melintasi langit bumi. Amin saudara. Saudara dan saya adalah Raja Wali-Raja-Walinya Tuhan. Raja Wali warga sorga, berkumpul bersama-sama. Ya saudara, di mana ada perjamuan kudus, di situ berkerumun warga kerajaan sorga. Amin. Warga sorga punya karakter sama seperti Raja Wali. Raja Wali karakternya terbang tinggi. Raja Wali gak bisa terbang rendah, karena Raja Wali didesain terbang tinggi. Dan saudara dan saya pun, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita akan terbang tinggi. Ketika trompet terakhir terdengar, saudara dan saya akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Yang percaya bolehkan berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita kerjakan? Terus setia menerima kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, setia. Amin. Lakukanlah setiap hari. Pak, pimpin perjamuan di rumah tanggamu. Para bapak punya tugas istimewa untuk membawa istri, anak-anaknya, keluarganya untuk terbang ke sorga. Kalau Papa Riaji mendiang bahasanya, lewat pintu sorga. Amin. Lewat pintu sorga, keluargamu, keluargaku. Ada darah Yesus. Karena darah Yesus membawa kekekalan. Kalau saudara percaya, roh yang ada pada saudara dan saya akan membuat saudara dan saya melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Siapa yang percaya mujizat pasti terjadi? Katakan amin. Percayalah, ketika engkau terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita dibangkitkan, hidup kekal. Dan apa yang mustahil buat dunia, gak mustahil buat kita orang percaya. Yohanes 6 yang terakhir, ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini benar-benar darah Yesus. Jadi setiap kali engkau dan aku percaya bahwa ini darah Yesus, yang sakit sembuh, yang gagal berhasil. Katakan amin. Yang terikat lepas oleh darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita sehat sempurna, penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau cerita sedikit. Gereja ini punya divisi namanya produksi atau logistik. Jadi perjamuan ini adalah anggur sirup ABC. Yes, tapi kalau saudara percaya dengan iman yang penuh, sepenuh-penuhnya, ini adalah darahnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. That's why miracles happen. Itu sebabnya mujizat terjadi. Kenapa gak terjadi mujizat? Karena ada banyak orang yang, mohon maaf, percayanya cuma sampai di lambang. Itu sebabnya 1 Korintus 11, 29 dan 30 mengatakan, yang cuma percaya sampai di lambang,
Mohon maaf, Alkitab yang catat, nggak sedikit yang lemah, mati lalu meninggal. Mati lalu meninggal. Lemah, sakit lalu meninggal. Kurang aqua kayaknya nih. Minum dikit ya. Mati lalu meninggal, sama aja ya. Lemah, sakit lalu meninggal. Ya, di 1 Korintus 11. Tapi saudara dan saya adalah bukan orang-orang yang demikian. Katakan amin. Kita benar-benar percaya adalah darah Yesus. Katakan amin. Bayi Esther yang lahir jantungnya gak punya pembuluh darah. Setiap manusia yang lahir, yang ada di dunia, itu jantungnya harus punya pembuluh darah. Kalau gak ada pembuluh darah, gak ada harapan untuk hidup. Pak Bernard ketemu, datang ke Tiberias, ketemu dengan gembala sidang. Gembala sidang mengatakan, beri darah Yesus setiap hari untuk anakmu. Anakmu akan terima jantung yang baru, jantung yang sehat. Maka apa yang hilang, apa yang tidak ada, Tuhan akan adakan. Saudara, in a couple months, dalam waktu beberapa bulan saja, yang dokter katakan tidak ada harapan, karena dunia ini memang dunia yang tidak ada harapan. Tiba-tiba bayi Esther punya pembuluh darah di jantungnya, dan hari ini hidup sehat sempurna oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melalui kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yang paling terbaru saya ketemu seorang ibu namanya Bu Yani. Ibu Yani punya kembaran namanya Bu Evi. Jantungnya terganggu, kelemahan jantung. Ya, saudara, tadinya dia sehat, tapi semenjak suaminya pulang ke rumah Bapa di sorga, dia sering kali ada gangguan jantung karena dia sangat cinta sama suaminya. Ya, jalan sedikit lemah pingsan, lemah pingsan. Ya, saudara, nggak bisa jalan capek pingsan. Mau ke gereja hari Minggu dia pingsan. Ibu Yani datang dan ketemu sama saya selalu bawa perjamuan di kantong saya. Pak Pariaji dulu ngajar selalu bawa perjamuan di kantong you. Dan saya kasih perjamuan, Bu, kembarannya Ibu Evi akan punya jantung baru, jantung yang sehat, tidak dioperasi. Tapi Pak Pendeta, besok dia harus ada tindakan. Tetap percaya, darah Yesus menyelamatkan kembaran Ibu. Besoknya tetap masuk kamar tindakan, dibius, tapi sebelumnya sudah terima darah Yesus. Singkat cerita, Ibu Evi mengalami pengalaman yang indah, ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku beri jantung baru untuk kamu. Kasih anggur, aku beri jantung baru untuk kamu. Tadinya dia udah seneng, karena dia pikir dia akan ketemu sama suaminya. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau melalui kesaksiannya Ibu Evi, banyak jiwa-jiwa mendengar bahwa mujizat masih ada oleh darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan untuk orang-orang percaya. Saudara dan saya, kita menjadi warga sorga, diselamatkan satu hari pesta di sorga. Beri kemuliaan, beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Ketika sangkakala terakhir terdengar, saudara dan saya, engkau dan aku tetap ada di tempat yang benar, yang ada tubuh darah Yesus dari gereja martir diurapi dengan minyak. Saudara dan saya menyambut Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan sampai selama-lamanya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, oh, ku angkat tanganku, Tuhan, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
sungguh bersama-sama. Sambutlah kami sembah Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Yesus selama-lamanya. Beri Dia hormat, pujian. Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Siapa harus dianggur? Yang kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap. Dengan iman percaya kita sama-sama umat Tuhan, kita katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kembali sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Dan darahmu tercurah kami, menyucikan, menyembuhkan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Yang terbaik kita terima di balik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, karena kasih-Mu, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun ada benjolan, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus.
Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan mulutku penuh kuasa, doaku diberkati berhasil, mulutku tidak cemar, tanganku tidak cemar, diberkati apa yang dikerjakan tanganku, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus bersama keluarga, berkati ya Tuhan, kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak kelemahan tubuh. Oleh darah Yesus kami menang atas virus. Segala virus dihancurkan oleh darah Yesus. Kami tolak nyamuk demam berdarah, kami tolak flu Singapura, kami tolak insomnia, kami tolak vertigo, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Pankreasku sempurna sehat, empeduku sempurna sehat. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing kita boleh berdoa pribadi, minta pada Tuhan Yesus apa yang hari ini saudara imani. Sebut penyakit jika ada, percayalah oleh darah Yesus yang menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya menyatu dengan tubuh kita. Dalam nama Yesus, saudara dan saya, kita menjadi sembuh, menjadi sehat, diberkati, mengalami mujizat Tuhan. Kembali bersama-sama, Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami dan keluarga percaya yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut, bebas hutang. Kami tolak celaka bahaya. Malaikat sorga, jaga keluargaku. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan yang boleh kita terima. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita. Minta yang menjadi doamu, kerinduanmu dengan iman percayamu. Kita percaya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan
berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini muliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, warga sorga penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi warga sorga, kita dikenal malaikat. Saudara dan saya digandeng Tuhan Yesus. Suatu hari saat Tuhan Yesus kembali kedua kali itu menjemput saudara dan saya, sangkakala terdengar saudara dan saya, namamu namaku terdaftar di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, selama di bumi Tuhan berjanji kami diberkati berhasil, kami diurapi sehat, umur panjang, tegap sentosa. Tuhan berkati perjalanan kami pulang, dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan diberkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati suami istri, rukun damai, berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah. Anak-anak muda disayang Tuhan, diberkati Tuhan Yesus, masa depannya indah berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan yaitu semua yang hadir beribadah pada hari ini. Tuhan berkati Pak Arwan dan keluarga diberkati, Pak Saud dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, yaitu Abigail sembuh sehat, Tuhan beri mujizat, Pak Yobel Tuhan beri kemenangan dalam nama Yesus, Tuhan beri juara, berkati ya Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Pak Andre dan Bu Alin tetap diberkati Tuhan, Lina bersama keluarga diberkati Tuhan, Bu Intan dan keluarga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan worship team, semua yang melayani dalam berkat kasih sayang Tuhan. Pak David Raharja bersama keluarga dalam kasih sayang Tuhan, diberkati Tuhan, usaha bisnisnya maju berhasil, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami serahkan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama keluarga, anak cucu mantu, semua program gereja dalam nama Yesus diberkati, sukses berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah kasih kebaikan Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang awan-awan jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku, kasih memeluk aku di sana, kasih penuh Bapa-Ku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus.